Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Di video kali ini saya membuat roti dengan isian abon sapi. Rasanya enak banget, teksturnya juga lembut hingga berhari-hari, cocok untuk persediaan sarapan, bekal sekolah atau ke kantor. Jadi videonya jangan di skip ya. Bahan-bahannya 300 gram tepung protein tinggi, 14 gram susu bubuk, 1 sendok teh bread improver, setengah sendok teh garam, 3 gram vanili bubuk. Aduk rata, lalu sisihkan untuk nanti. Setelah itu kita siapkan bahan-bahan cair, 130 gram santan hangat, 30 gram minyak canola, 30 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Masukkan 5 gram ragi instan. Aduk sampai tercampur rata dan larut. Tambahkan 1 butir telur utuh suhu ruang. Aduk rata sampai tercampur dengan baik. Tuang campuran bahan-bahan cair ke dalam campuran tepung. Aduk sebentar menggunakan spatula atau menggunakan sendok kayu juga bisa ya. Selanjutnya saya akan menguleni adonan roti isi abon ini dengan tangan. Pindahkan adonan ke atas meja kerja, taburi dengan tepung secukupnya. Saya akan menguleni adonan di atas meja kerja selama lebih kurang 10 menit sampai kalis dan tidak lengket. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Selain dengan tangan, adonan juga bisa diuleni menggunakan mixer. Meskipun adonan hanya diuleni menggunakan tangan, ini nanti akan menghasilkan roti yang lembut dan empuk, tahan sampai berhari-hari. Bisa dijadikan persediaan di rumah untuk sarapan atau untuk bekal ke sekolah dan ke kantor. Adonannya sudah cukup lembut dan kalis, tidak lengket lagi di tangan. Bulatkan adonan. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan mangkuk, oles permukaannya dengan minyak sayur. Kemudian letakkan adonan yang sudah diuleni tadi ke dalamnya. Tutup adonan menggunakan kain bersih. Lalu istirahatkan selama minimal 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu sampai adonan mengembang 2 kali lipat berbeda-beda di setiap tempat. Nah, ini sudah mengembang. Taburi permukaan adonan dengan sedikit tepung, lalu kempiskan adonannya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Pindahkan kembali ke atas meja kerja. Uleni sebentar adonannya untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 8 bagian. Atau kalau ditimbang, beratnya sekitar 68 gram per bagian.
Selanjutnya, setiap bagian akan di-rounding atau dibulatkan seperti ini. Tata di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper supaya tidak lengket. Untuk pilihan resep-resep lainnya, teman-teman bisa pilih dari playlist Rongpuluh Kitchen. Setelah semua adonan selesai di rounding, tutup kembali menggunakan kain bersih dan istirahatkan selama 10 menit. Setelah diistirahatkan selama 10 menit, adonan akan dibentuk dan diisi dengan isian abon sapi, dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding. Pipihkan adonan menggunakan rolling pin, lalu bentuk menjadi persegi panjang seperti yang tampak dalam video. Letakkan bahan isian abon sapi. Abonnya saya timbang sebanyak 10 gram atau sesuai selera saja. Lipat adonan menutupi abon sapi, rekatkan setiap bagian tepinya. Kemudian salah satu bagian sisinya saya pipihkan kembali. Kemudian dikerat menggunakan scraper. Dikeratnya jangan sampai putus, hanya sebagian saja. Kemudian gulung adonan, agak ditekan sedikit supaya padat. Rekatkan ujungnya dengan cara dicubit-cubit supaya tidak lepas saat dipanggang. Letakkan di atas cup roti supaya saat mengembang rotinya tidak melebar kemana-mana. Mari kita ulangi sekali lagi cara menggulung adonan rotinya. Untuk bahan isiannya, selain menggunakan abon sapi, bisa juga menggunakan abon ayam atau sesuai selera. Waktu yang dibutuhkan untuk proofing awal, tadi saya sebutkan selama 60 menit, tetapi waktu ini bisa bervariasi tergantung daerah masing-masing. Bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih lama, bergantung kepada suhu udara di sekitar. Setelah diletakkan di atas cup roti, kemudian tata di atas loyang. Tutup dengan kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit atau setelah mengembang 2 kali lipat, olesi permukaan roti menggunakan 1 butir telur yang dikocok lepas. Saya menggunakan kuas kecil dengan serat yang halus supaya permukaan rotinya tidak rusak. Supaya penampilannya lebih menarik, taburi permukaan roti dengan wijen secukupnya. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit dipanggang, tutup bagian atasnya menggunakan aluminium foil supaya permukaannya tidak gosong. Oke, ini dia teman-teman. Roti isi abon sapi sudah matang. Selagi masih panas, olesi permukaannya dengan margarin yang sudah dicairkan supaya permukaan rotinya tetap lembut. Roti isi abon sapi ini dijamin rasanya enak banget. Bahkan waktu dipanggang pun, wanginya sudah tercium, menggoda selera. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Rotinya matang merata, warnanya juga kuning cerah, tidak lengket dengan cup rotinya. Isian abon sapinya mantap banget, karena saya menggunakan abon sapi dengan kualitas yang bagus.
Serat rotinya panjang dan lembut, enak banget. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan takut gagal untuk membuat roti, meskipun hanya diuleni dengan tangan. Resep ini anti gagal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Bye-bye.